Kami dari kelompok 9 akan mengangkat tema mengenai kasus standar kecantikan digital dan body shaming terhadap penyimpangan sosial. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali ciri khas dari masing-masing orang di setiap daerahnya. Namun, hal ini tidak menghindari adanya standar kecantikan yang timbul di dalam masyarakat. Tidak hanya di kehidupan nyata saja, standar kecantikan dan body shaming juga muncul di era digital, terutama pada media massa. Melihat banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, dengan persentase penggunaan aktif media sosial mencapai sekitar 180 juta hingga 230 juta jiwa atau setara dengan 62,9% hingga 80% dari total populasi hingga awal tahun 2026. Di tahun 2024, perempuan menjadi pengguna terbesar di Indonesia dengan total 53,10% dari 139 pengguna media sosial. Hal ini sering memunculkan konten terkait dengan perempuan. Tidak lain adanya standar kecantikan digital dan body shaming, dipicu paparan terus-menerus terhadap citra sempurna hasil edit, penggunaan filter, algoritma yang terus menunjukkan konten sempurna tersebut. Dilansir dari artikel Searchgate, data menunjukkan pada tahun 2023 sampai 2024, mayoritas influencer yang mempromosikan produk kecantikan di media sosial memiliki kulit kuning langsat sebanyak 90,2% dan wajah dengan kondisi sehat sekitar 68,6%. Jika ada influencer yang tidak memenuhi hal tersebut, akan ada muncul komentar negatif. Ini menunjukkan adanya dominasi pada standar kecantikan tertentu. Standar kecantikan dan body shaming termasuk dalam jenis penyimpangan standar karena dilakukan secara berulang dan juga termasuk dalam penyimpangan berkelompok karena dilakukan bersama-sama merundung satu individu, dan termasuk dalam penyimpangan primer dengan body shaming seperti seseorang yang secara tidak sengaja atau sesekali melontarkan komentar negatif tentang fisik orang lain. Penyimpangan sekunder dengan body shaming di mana seseorang perundung atau bully yang menjadikan penghinaan fisik sebagai kebiasaan atau melabeli korban. Korban yang terus-menerus terpapar standar kecantikan akan mengalami gangguan yang terus berputar. Penyebab utamanya adalah perbandingan sosial yang tidak realistis, social compression, akibat manipulasi visual digital, penggunaan filter pemercantik wajah, penormalisasi statement yang cantik yang dihargai, dan algoritma media sosial yang menunjukkan influencer yang memiliki standar kecantikan. Dampak yang muncul adalah gangguan mental pada korban, seperti depresi dan merusak kepercayaan diri. Agen sosial yang paling bertanggung jawab adalah media massa, karena media massa terus menunjukkan konten dengan standar kecantikan yang tidak bisa didapatkan oleh semua pengguna. Dari diri sendiri, individu. Yang pertama, meningkatkan self-love dan self-acceptance, menerima diri apa adanya tanpa membandingkan dengan orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa media sosial tidak selalu nyata. Banyak foto atau video sudah diedit memakai filter atau pencahayaan tertentu. Yang ketiga, membatasi konsumsi konten toksik, unfollow akun yang membuat insecure. Yang keempat, fokus pada kesehatan bukan standar kecantikan. Literasi digital, belajar memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja, menampilkan konten tertentu berulang-ulang, mengedukasi bahwa standar kecantikan itu dibentuk, bukan alami, menyadari adanya manipulasi visual seperti filter, editing, dan lain-lain. Pengendalian preventif, pencegahan sebelum terjadi. Caranya yang pertama, mengajarkan sejak dini bahwa konten media sosial bisa dimanipulasi, seperti filter maupun editing. Yang kedua, membuat kampanye anti-body shaming di sekolah dan di media sosial. Yang ketiga, follow akun yang menyebarkan body positif. Yang keempat, unfollow akun yang memicu perbandingan sosial. Yang kedua, ada pengendalian represif, penanganan setelah terjadi. Caranya yang pertama, melaporkan konten negatif. Yang kedua, dapat membantu algoritma mengurangi penyebaran konten toksik. Yang ketiga, body shaming termasuk bentuk cyberbullying yang bisa dikenakan sanksi. Yang keempat, di Indonesia bisa dilaporkan melalui UU ITE didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kelima, memberikan konseling untuk mencegah dampak seperti depresi. Yang ketiga, ada pengendalian kuratif, pemulihan. Caranya, konsultasi dengan psikolog jika mengalami gangguan kepercayaan diri. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau komunitas. Fokus pada kelebihan diri, bukan kekurangan fisik. Yang keempat,
pengendalian institusional oleh lembaga atau instansi. Caranya, membatasi iklan kecantikan yang tidak realistis, mewajibkan transparansi menggunakan filter, menghapus komen body shaming secara otomatis, memberikan label pada konten yang diedit. Yang terakhir ada pengendalian sosial oleh masyarakat. Caranya, yang pertama mengingatkan tanpa memperkeruh suasana. Selanjutnya, menjadikan body positif sebagai budaya. Yang pertama, institusi pendidikan. Institusi pendidikan memiliki peran preventif atau yang biasa disebut dengan pencegahan dengan membangun pola pikir kritis sejak dini. Seperti pada halnya yang pertama, literasi media yang mengajarkan siswa untuk membedakan antara realitas dan manipulasi digital. Yang kedua, penanaman nilai inklusivitas yang menekankan bahwa keberagaman fisik adalah kekayaan identitas bangsa, bukan sebagai kekurangan. Yang ketiga, kurikulum anti-bullying yang menciptakan lingkungan yang tidak mentoleransi tindakan body shaming baik di kehidupan nyata maupun di media massa. Yang kedua, institusi media dan komunikasi. Institusi ini harus melakukan self-regulation seperti halnya pada representasi beragam yang menggunakan agensi periklanan dalam melibatkan model dengan berbagai warna kulit dan bentuk tubuh untuk mendobrak stigma pada platform media sosial seperti TikTok maupun Instagram yang harus memperkuat algoritmanya agar bisa mendeteksi komentar yang terkait dengan kebencian fisik. Lanjut, yang ketiga, institusi pemerintah. Pemerintah melalui fungsi represif atau yang biasa dikenal dengan penindakan dan regulasi formal dalam hal A. Penegakan UU ITE yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perundungan digital yang menyerang fisik seseorang secara berulang. B. Kampanye publik melalui kementerian seperti Kemenkominfo atau Kemen PPPA dalam membuat kampanye nasional tentang self-love dan standar kecantikan yang sehat secara medis. Lanjut, yang keempat, yaitu institusi keluarga. Keluarga adalah unit pertama dalam pembentukan kepercayaan diri individu, di mana orang tua berperan dalam memberikan pemahaman bahwa harga diri tidak ditentukan oleh validasi di media sosial, serta memantau konsumsi konten anak agar tidak terjebak dalam arus social comparison yang tidak realistis.